Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang di timur Indonesia tak hanya dikenal dengan pesona alamnya, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang tangguh. Salah satunya Putri Raja Tanete ke-19 yang piawai dalam menulis. Sebagai pesastra, ia menciptakan aksara bilang-bilang sebagai sandi rahasia melawan pasukan Belanda. Dia juga menyusun naskah Lagaligo, naskah terpanjang dan terbesar di dunia. Ialah Cholik Puji, perempuan intelektual dan pemberani dari tanah Tanete. Lagaligo adalah epos kuno yang meriwayatkan asal mula hidup manusia dari peradaban suku Bugis, suku yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. Epos ini dibuat berdasarkan tradisi lisan masyarakat Bugis sejak mereka mencipta aksara Lontara. Bagi sebagian masyarakat Bugis yang masih menganut kepercayaan Tolotang, karya sastra Lagaligo ini setara dengan kitab suci. Lagaligo dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang dari epos India Mahabharata dan Ramayana, juga epos Yunani Homerus. Pada tahun 2011, UNESCO mengesahkan sastra kuno Lagaligo sebagai warisan ingatan dunia karena mengandung literatur dan memori kolektif dunia. Salinan 12 jilid naskah Lagaligo yang panjangnya mencapai hingga 300.000 baris diperkirakan baru merangkum sepertiga bagian dari epos Lagaligo. Dan penyalin naskah-naskah tersebut adalah seorang perempuan dari Sulawesi Selatan, Cholik Puji. Cholik Puji lahir dengan nama Ratna Kencana pada tahun 1812. Dia berasal dari kalangan bangsawan Bugis Melayu. Ibunya Colipaku Daeng Tarape Arung Rapang berdarah Melayu. Ayahnya Larumpang Mega Dulung Lamuru Sultan Ibrahim Datu Mariworiwawo Matinroi Rimutiara berdarah Bugis. Dia Raja Tanete ke-19. Cholik Puji menikah dengan seorang raja ujung bernama Latanampare To Apatorang. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan seorang laki-laki. Sebagai putri raja, Cholik Puji membantu ayahnya mengurus kerajaan Tanete. Dia bertugas di sekretariat kerajaan untuk mengurus administrasi. Selain itu, Cholik Puji juga berperan sebagai ratu di kerajaan Pancana, sebuah kerajaan kecil yang masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Tanete. Pancana juga menjadi ibu kota bagi kerajaan Tanete. Andi Muhammad Rum, nenek buyutnya Siti Aisyah Wetan Riole, adalah Ratu Tanete ke-20, putri pertama Cholik Puji. Pada tim perempuan-perempuan Nusantara, ia mengajak kami mengunjungi sisa peninggalan kerajaan Pancana. Pancana itu kan dulu di sini ibu kota kerajaan Tanete. Jadi ini sungai, kemudian ini muara, ini sudah laut lepas. Ya, inilah dulu bahagian dari istana. Dulu kan sini tidak ada rumah, kosong, hanya sebelah sana. Nah, inilah sumurnya, sumur bagian depannya. Ya,
Jadi biasanya kalau mereka mendarat dari pantai, kan dulu pasti kan masih berupa pantai dia naik ke itu kaki kotor kan. Jadi mereka harus cuci kaki di sini baru menuju ke istana. Begitu. Berarti bagian depannya Pak yang mana istana sini? Sekitar inilah bagian depan istana. Dan sekira istana pasti menghadap ke situ. Kalau dia tidak menghadap ke sungai, pasti menghadap ke laut. Andi Muhammad Rum banyak bercerita tentang sosok Colik Puji. Jadi, menurut ibu saya, neneknya itu sering mengatakan bahwa yang mengajar dia mengaji, baca Al-Quran itu adalah Colik Puji. Dan itu kalau diajarkan itu, dia juga jelaskan tafsirnya. Orang keliru yang mengatakan bahwa itu foto Colik Puji sebenarnya foto anaknya, Tendriole ini kan. Karena foto ini juga banyak beredar itu. Jadi saya kira Colik Puji kalau postur tubuhnya itu tidak kecil, tapi juga tidak besar. Saya kira khas orang Indonesia lah begitu. Tahun 1840, Belanda menguasai kerajaan Tanete. Ayah Colik Puji diangkat menjadi Raja Tanete ke-19. Kerajaan Tanete resmi menjadi land force atau kerajaan pinjaman bagi Belanda. Nurhayati Rahman, guru besar filologi Universitas Hasanuddin, menuliskan biografi Colik Puji pada tahun 2008. Baginya, sosok Colik Puji adalah sosok perempuan tangguh yang tak mau tunduk pada kekuasaan Belanda. Menurut saya dia pemberontak ya. Dia keluar dari tradisi kemapanan, lalu kemudian melakukan perlawanan dengan cara dia perlawanan intelektual lewat pena dan perlawanan aktor perlawanan rakyat. Kan di Belanda dia kan digelari The Onrus Vrouw, wanita pembawa onar. Jadi salah seorang keluarganya yang mungkin takut pada Belanda dan mau mendukungnya, dibilang kalau kau tetap mengikuti kehendak si mata putih itu, maka siapkan saya perahu dan biarkan saya berlayar mengarungi sendiri kehidupan ini dengan perahu kesendirian. Ini kan prinsip yang sangat kuat sekali. Nalar kritis Colik Puji mengancam kedudukan Belanda di wilayah Tanete. Apalagi Colik Puji anti kompromi. Tahun 1853 terjadi konflik internal dalam keluarga kerajaan Tanete. Konflik ini timbul sebagai imbas pengangkatan anak Colik Puji, Wetenriole, sebagai ratu kerajaan Tanete. Ketika ayahnya meninggal, sebetulnya yang harus menggantikan ayahnya adalah dia, karena dia yang paling dekat dan dia yang mengendalikan administrasi kerajaan. Karena kan dia piawai dalam menulis, tetapi karena dia anti Belanda dalam kiprah politiknya gitu, sehingga yang dilantik anaknya yang masih 13 tahun usianya. Perkolakan pun terjadi. Colik Puji tidak hanya menentang pengangkatan Wetenriole yang ia anggap sebagai penguasa boneka Belanda, ia juga menciptakan aksara bilang-bilang yang digunakan sebagai sandi untuk berkomunikasi secara rahasia dengan pengikutnya. Setiap kali dia habis mengirimkan surat rahasia kepada pengikutnya, masyarakatnya, rakyatnya, setiap kali itu ada pemberontakan. Sehingga dia ditengari bahwa ini diamnya. Terakhir itu meninggal 2 orang Belanda, dibunuh oleh pemberontak-pemberontak ini. Lalu kemudian instalasi militer Belanda di TGRI terbakar. Ini luar biasa sekali kerugian Belanda ya. Dan itu setelah menerima surat
bilang-bilang itu, huruf bilang-bilang yang Anda ciptakan oleh Colik Puji ya, supaya tidak diendus apa sih sebetulnya isi suratnya itu, karena Belanda nggak bisa membacanya, sehingga dianggap dialah biangnya ini. Jadi dia secara profesional adalah ilmuwan, tapi sebagai politikus dia sangat anti Belanda. Mau belajar sejarah sambil menikmati pemandangan menarik di tiap sudut kota Palembang? Ikuti saja asiknya La Reina Isabel Walking Tour bersama Palembang Good Guide. Menyantap sedapnya makanan khas Palembang di Pempek Saga. Lemak nian. Dan staycation di All Night and Day Hotel. Jalan-jalan. Minggu 4 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami bermohon kiranya Tuan Mates mengirimkan uang belanja kepada kami karena hidup kami dalam keadaan susah. Maret 1857, Colik Puji dan para pengikutnya diasingkan ke Makassar selama 10 tahun. Selama menjadi tahanan politik, segala bentuk kemewahan direnggut dari anak Raja Thanete itu. Colik hanya mendapat tunjangan 20 gulden dan 2 pikul beras setiap bulannya selama dalam pengasingan. Berbagai cara ia lakukan untuk menghidupi dirinya dan para pengikutnya. Dia bahkan rela menjual sisa perhiasannya. Dia kerjasama dengan orang Belanda, dengan orang Austria, dengan para pengelana-pengelana Barat gitu yang mau membuat etnografi Sulawesi Selatan. Selalunya dia yang menjadi narasumber, sehingga secara intelektual dia sangat inklusi dan sangat kosmopolit ya. Jadi dia secara profesional adalah ilmuwan, tapi sebagai politikus dia sangat anti Belanda. Menurut beberapa sumber itu bukan pengasingan, tetapi cuma dipisahkan dengan komunitasnya agar pemberontakan itu tidak berlangsung terus di Thanete. Dalam pengasingannya, Colik Puji dikunjungi oleh Benjamin Frederick Mates, seorang penginjil dari Belanda. Kedatangan Mates ke Sulawesi Selatan untuk meneliti bahasa dan kebudayaan Bugis. Karya-karya sastra Colik Puji menjadi rujukan penelitian Mates. Tulisan Colik dikenal cemerlang dan setara dengan penulis Barat pada masanya. Benjamin Frederick Mates itu meminta naskah itu, dia mau bawa pulang ke Belanda tapi tidak diberikan oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari hidupnya. Memisahkan dia dengan Lagaligo, dianggap memisahkan dia dengan kehidupannya, karena Lagaligo ini kan kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Nah, karena itulah, karena power yang dimiliki oleh Colik Puji sebagai seorang bangsawan, dia diberi pinjam dan diizinkan untuk disalin. Andi Ahmad Saransih, salah satu keturunan Colik Puji, menunjukkan surat komunikasi antara Colik Puji dengan Benjamin Frederick Mates selama di pengasingan. Nah, ketika dia dalam keadaan menyalin naskah-naskah itu,
Di situ Coli Puji biasa berkomunikasi dengan Mates, bagaimana meminta uang untuk uang belanja, bagaimana dia menyampaikan bahwa sudah selesai disalin sekian, dan bagaimana kalau dia menemukan naskah-naskah baru lagi tentang itu, dia sampaikan kepada Mates. Kami bermohon kiranya Tuan Mates mengirimkan uang belanja kepada kami karena hidup kami dalam keadaan susah. Colik Puji dapat menyelesaikan naskah Lagaligo selama 20 tahun. Kini, tulisan tangan asli Colik Puji sekaligus naskah Lagaligo terlengkap itu tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Ini Coli Puji ya, melawan pemerintah Belanda baik fisik dan intelektualnya, serta menciptakan suatu buku yang masih kita lihat sampai saat ini, yang masih dibicarakan tidak hanya habis di meja kopi, tetapi di seminar internasional, di dunia membicarakannya. Mau belajar sejarah sambil menikmati pemandangan menarik di tiap sudut kota Palembang? Ikuti saja asiknya La Reina Isabel Walking Tour bersama Palembang Good Guide. Menyantap sedapnya makanan khas Palembang di Pempek Saga. Lemak nian. Dan staycation di All Night and Day Hotel. Jalan-jalan. Minggu 4 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Tapi di sisi yang lain dia sangat kuat dengan prinsip terhadap harga dirinya yang diinjak-injak oleh Belanda. Lalu dia melakukan perlawanan dengan cara dia. Fragmen epos Lagaligo kini ditampilkan dalam rupa-rupa karya. Salah satunya dikemas menjadi teater musikal kelas dunia bertajuk I Lagaligo. Teater I Lagaligo besutan Robert Wilson misalnya mengenalkan pada dunia kebesaran epos masyarakat Bugis ini. Sejak tahun 2004, teater yang berlatar cerita kerajaan Luwu ini tampil di beberapa kota besar dunia seperti Singapura, New York, Amsterdam, Barcelona, Perancis, Milan, dan berakhir di Indonesia. Menjadi bagian dari teater I Lagaligo merupakan impian bagi pegiat seni masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk bagi Fitria Ali Imron atau akrab disapa Ira. Penari berbakat ini merupakan dosen muda di Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone yang mengampu mata kuliah seni. Saya tertarik mengikuti karena mengikuti pertunjukan itu berdasarkan dari Suruk Lagaligo 6.000 halaman yang dari kampung halaman saya Sulawesi Selatan, dan itu merupakan suatu kebanggaan ketika Robert Wilson sutradara dunia mengadaptasi melalui sebuah pertunjukan teater yang begitu spektakuler. Saya melalui beberapa tahap ya, mulai dari tahap audisi. Dari tahap audisi ini sekitar 130 orang yang ikut audisi di Sulawesi Selatan. Tahap audisinya ini ada beberapa daerah, ada di Jakarta, ada di Jogja, dan pemain-pemainnya itu ada dari beberapa daerah. Ira mendapatkan peran sebagai Weten Riabeng, anak Raja Luwu, buah perkawinannya dengan golongan manusia Weopu Sengeng. Bukan hal mudah mendapatkan sosok penting dalam epik Lagaligo ini. Sosok Colik Puji menjadi pemantik semangat Ira dalam menekuni proses latihan teater I Lagaligo. Ini saya belajar dari kisah dari Colik Puji, perempuan yang mandiri, perempuan yang berwawasan luas, yang kerja keras, dan sangat kreatif. Jadi untuk perempuan-perempuan masa kini, tetaplah untuk menjadi perempuan yang produktif, kemerdekaan untuk diri sendiri saat bekerja dan berkarya. Itu yang paling penting.
Cholik Puji merepresentasi sosok perempuan Nusantara. Ia tidak hanya rupawan, tapi juga intelek dan pemberani. Dari buah pikirnya, ia melahirkan deretan karya sastra yang tertoleh dalam lini masa sejarah bangsa. Kalau dia jago menulis, yang buktinya itu ada tersimpan di Leiden. Dia mengarang tentang sejarah Tanete, Gesie dan Tanete, lalu kemudian dia mengarang Latoa, lalu kemudian puisi-puisi, nyanyian-nyanyian, lalu kemudian salinan. Nah, tradisi akademik, tradisi ilmiah dan yang dimiliki oleh. Tapi di sisi yang lain dia sangat kuat dengan prinsip terhadap harga dirinya yang diinjak-injak oleh Belanda. Lalu dia melakukan perlawanan dengan cara dia. Pada tahun 1867, Cholik Puji lepas dari belenggu pengasingan Belanda. Ia pun kembali ke Istana Tanete. Namun pada tahun 1870, konflik internal terjadi. Cholik Puji kembali terusir dari Istana Tanete. Ia menghabiskan sisa usianya dengan mengunjungi rumah anak-anaknya secara bergantian di Mario Riwawo dan Lamoro. 11 November 1876, Cholik Puji wafat di Tuchai dan dimakamkan di Taman Makam Raja-Raja Lamoro. Jasadnya berdampingan dengan makam sang ayah. Setelah meninggal dunia, ia diberi gelar Anumerta Matinroy Ri Tuchai yang berarti yang tertidur di Tuchai. Kini, sisa-sisa peninggalan kerajaan Tanete berganti nama menjadi Kabupaten Baru. Pemerintah Kabupaten Baru mengabadikan perjuangan Cholik Puji dengan membuat Taman Cholik Puji pada tahun 2013. Arena publik ini dilengkapi dengan patung dan relief perjalanan hidup Cholik Puji. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1970 mendirikan Museum Lagaligo di area Benteng Rotterdam, Makassar. Penamaan museum ini tak lepas dari upaya penghormatan atas berbagai jasa Cholik Puji di bidang literasi dan perjuangan melawan penjajahan. Sejak tahun 2014, Cholik Puji diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tapi hingga saat ini, Ratna Kencana Cholik Puji Arum Pancana Toa Matinroy Ri Tuchai belum juga mendapat gelar pahlawan nasional. Cholik Puji hanya mendapat penghargaan Bintang Budaya Paramadharma pada tahun 2013, sebuah tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasanya di bidang kebudayaan. Ini Cholik Puji melawan pemerintah Belanda baik fisik dan intelektualnya, serta menciptakan suatu buku yang masih kita lihat sampai saat ini, yang masih dibicarakan tidak hanya habis di meja kopi, tetapi di seminar internasional, di dunia membicarakannya, dalam tulisan, semua membicarakan, bahkan dalam pertunjukan yang diangkat sama Robert Wilson. Kalau dunia saja mengakui Cholik Puji sebagai pahlawan nasional, kenapa kita sebagai bangsa Indonesia tidak?